anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan jangan lupa mengisi absennya. KD yang akan kita pelajari hari ini KD 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. KD keterampilannya 4.2, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator pencapaian kompetensi kognitifnya 3.2.1, mengidentifikasi karakteristik benda di sekitar. 3.2.2, mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup di sekitar. 3.2.3, membedakan karakteristik makhluk hidup dan benda di sekitar. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan 4.2.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik benda di sekitar. 4.2.2, menyajikan hasil identifikasi karakteristik makhluk hidup di sekitar. Tujuan pembelajaran dengan mengamati dan mendengarkan PPT yang kami tayangkan dan mengamati gambar di buku halaman 33 dan 34 serta mengerjakan LKPD. Peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi karakteristik benda di sekitar. 2. Mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup di sekitar. 3. Membedakan karakteristik makhluk hidup dan benda di sekitar. 4. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik benda di sekitar. 5. Menyajikan identifikasi makhluk hidup di sekitar. Skenario pembelajaran. Simak baik-baik PPT yang kami tayangkan. Nanti akan ada tagihan setelah mendengar dan mencermati PPT dan membaca halaman 33 sampai 34. Ada tagihan berupa tugas pelaporan LKPD dan tugas yang ditambahkan nanti berupa soal. Kegiatan inti: penjelasan PPT tentang ciri makhluk hidup, menugaskan peserta didik membaca buku siswa halaman 33 sampai 34, tanya jawab dengan peserta didik apakah mereka sudah mengerti apa yang dikerjakan sebelum mengerjakan LKPD di forum. Judul pembelajaran kita hari ini adalah membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Sedangkan benda tidak hidup tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernapas. 2. Memerlukan makanan dan minuman. 3. Bergerak. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak atau reproduksi. 6. Peka terhadap rangsang.
bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Misal, pada manusia, menghirup oksigen berarti kita menghirup udara melalui hidung hingga ke paru-paru. Mengeluarkan karbon dioksida yaitu mengeluarkan udara yang dari paru-paru melalui rongga mulut. Memerlukan makanan dan minuman. Sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya diperoleh dari makanan dan minuman. Misalnya, manusia makan nasi, kambing makan rumput. Bergerak. Bergerak ada dua. Bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif seperti gambar sebelah kiri, yaitu berubah posisi dari satu tempat ke tempat lagi. Bergerak pasif, misalnya tumbuhan, dia tetap di tempatnya, tetapi berubah posisinya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Tumbuh itu adalah berubah ukuran, baik rendah menjadi tinggi, pendek menjadi panjang, atau berubah ukuran volumenya dan berubah masanya. Bisa diukur dengan kuantitatif, artinya ada alat yang bisa mengukurnya. Berkembang itu adalah perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, khusus ke organ reproduksi. Jadi, tumbuh dan berkembang itu berlangsung bersamaan. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Disebut berkembang biak. Misalnya, manusia beranak cucu. Tumbuhan ada yang bertunas untuk berkembang biak, ada yang dengan biji, atau ada yang dengan stek. Hewan ada yang beranak, ada yang bertelur baru beranak. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ini adalah penyesuaian dengan rangsang yang diterima. Misal, kalau malam kita naik kendaraan, lalu dari depan ada cahaya, mata kita silau karena intensitas cahaya yang kita terima terlalu banyak, maka rangsang yang kita lakukan adalah mata disipitkan atau menutup dengan tangan. Misal, kalau tumbuhan, putri malu, kalau kita rangsang dengan menyentuh, maka dia akan menanggapi daunnya menutup. Itulah yang disebut iritabilitas. Selanjutnya, setelah mendengar dan mengamati PPT ini, maka lanjutkan dengan membaca buku halaman 33 sampai 34. Pahami dulu bacaannya itu, dan setelah itu nanti isi tabel data. Pada tabel data ada 4 kolom yang harus diisi. Kolom pertama dibagi 2, ciri-ciri yang diamati.